akan menjelaskan tentang faktor dan penyebab kelainan kongenital. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang bayi terlahir dengan kelainan kongenital, yaitu satu, faktor genetik. Setiap genetik yang menentukan bentuk dan fungsi organ tubuh dibawa oleh kromosom. Kromosom adalah komponen pembawa materi genetik yang diwariskan dari orang tua kepada anak. Dan yang kedua yaitu faktor lingkungan, yaitu ada beberapa paparan radiasi atau zat kimia tertentu pada ibu hamil seperti pada pestisida, obat, alkohol, asap rokok. Dan yang ketiga itu faktor gizi ibu selama hamil. Diperkirakan sekitar 94% kasus kelainan bawaan yang ditentukan di negara berkembang terjadi pada bayi yang dilahirkan oleh dengan gizi buruk selama hamil. Dan kondisi tersebut biasanya kekurangan asupan nutrisi penting yang berperan dan menunjang pembentukan organ tubuh janin. Dalam kandungannya, adapun nutrisi yang penting untuk ibu hamil dan yang lain tersebut meliputi asupan kalsium, vitamin A. Dan yang keempat, faktor kondisi ibu hamil. Saat hamil, ada banyak kondisi atau penyakit pada ibu yang bisa meningkatkan risiko janin di dalam kandungan untuk mengalami kelainan kongenital. Adapun beberapa kondisi dan penyakit ini termasuk yang pertama infeksi saat hamil, yang kedua anemia saat hamil, ketiga komplikasi kehamilan, keempat efek samping obat-obat yang dikonsumsi saat hamil, kelima kebiasaan tidak sehat yang dilakukan selama hamil, keenam usia ibu hamil yang sudah cukup tua saat hamil. Beberapa studi menyatakan bahwa semakin tua ibu saat hamil, semakin tinggi risiko terjadi kelainan bawaan pada bayi. Yang kelima yaitu kelainan kongenital yang banyak terjadi pada bayi. Kelainan kongenital atau kelainan bawaan pada bayi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelainan fisik. Kelainan atau cacat fisik pada tubuh bayi yang sering ditemui adalah yang pertama bibir sumbing, kedua penyakit jantung bawaan, ketiga cacat tabung, keempat kelainan pada kulit, kelima bagian tubuh tidak normal, keenam kelainan bentuk dan letak tulang, ketujuh kelainan fungsional. Kelainan fungsional adalah cacat lahir yang terkait dengan gangguan sistem dan fungsi organ tubuh. Beberapa jenis kelainan atau cacat fungsional yang sering terjadi adalah yang pertama gangguan fungsi otak dan saraf, yang kedua gangguan metabolisme, yang ketiga gangguan pada indera tubuh, yang ketiga gangguan pada otot, yang kelima gangguan pada darah, yang keenam penuaan dini. Dan setelah itu kita masuk ke deteksi dini dan penanganan kelainan kongenital. Kelainan bawaan dapat dideteksi sejak janin masih di dalam kandungan. Kondisi ini biasanya diberikan oleh dokter kandungan, termasuk dokter kandungan subspesialis, petamoteral. Dan untuk mendeteksi apakah terdapat kelainan bawaan pada janin, dokter dapat melakukan pemeriksaan USG, kandungan, tes darah janin, tes genetik. Meski demikian, kelainan kongenital terkait baru terdeteksi ketika bayi lahir, setelah dia terdiagnosis memiliki kelainan kongenital. Dalam banyak kasus, kelainan bawaan tidak dapat dicegah, terutama yang bersifat keturunan. Namun, ada beberapa upaya untuk menentukan risiko terjadinya kondisi tersebut. Di antaranya, yang pertama mengonsumsi makanan bergizi seimbang, kedua melakukan imunisasi sesuai anjuran dokter, ketiga menghentikan kebiasaan merokok dan menghirup asap rokok, keempat membatasi konsumsi minuman beralkohol, kelima melakukan olahraga secara teratur, keenam tidur yang cukup dan hindari stres berlebihan selama hamil. Dan yang penting itu adalah hal penting yang juga harus kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin di dokter kandungan, terutama jika ada riwayat kelainan kongenital di dalam keluarga. Jika anak menunjukkan adanya kelainan kongenital, segeralah memberikan kondisinya ke dokter anak untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Sekian dan terima kasih.